Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Bab 16. Semakin intens. Kenapa buru-buru? Padahal aku senang apartemenku jadi ramai, ucap Diana cemburu. Dia tidak pernah mempermasalahkan kehadiran Araf dan Amira di unitnya. Namun, kedua orang itu tetap memutuskan pergi. Kendati dia tidak setuju Amira dan Araf pindah ke apartemen sewaan di daerah Tebet, Diana tetap bantu melipat pakaian Amira. Araf udah mulai sekolah, biar dekat aja lokasinya ke sekolah dia, jawab Amira menutup koper miliknya. Lagi pula, aku udah dapat kerja, gak enak nyusahin kamu terus deh. Aku malah bakalan sepi kalau kalian gak ada, Diana mencibik sedih. Gak bakal ada bocah yang mengomentari berita di televisi lagi. Araf memang cerewet, kiki Amira. Teringat kebiasaan putranya yang hobi mengomentari segala sesuatu. Berita yang dibawakan pembawa acara katanya tidak beredukasi tinggi. Sinetron yang ditonton Diana yang menurut Araf terlalu dramatis dan tidak masuk akal, dan hal lainnya yang menurut Diana bagus namun bagi Araf penuh celah. Ingatan Amira malah terlempar pada bosnya. Amira tersenyum tipis. Dia tahu dari mana sifat sinis Araf berasal. Beruntungnya bukan cuma karakter sinis saja yang diturunkan Radian pada Araf, melainkan juga kemampuan otaknya dalam mencerna sesuatu. Arafnya begitu cerdas seperti ayahnya. Ayah anak itu pasti akan jadi tim kompak kalau disatukan. Sama-sama memiliki otak kiri yang unggul. Mengingat hal itu, serta-merta raut wajah Amira jadi murung. Kenapa sih? Tadi senyum-senyum gak jelas, sekarang murung gitu, tanya Diana ternyata memperhatikan dirinya. Amira langsung terkekeh lembut. Aku senang bisa sewa apartemen sendiri, tapi pas dipikir-pikir, sedih juga ninggalin kamu. Dusta Amira. Hih, jangan ngomong gitu, aku jadi sedih. Diana mencibik haru, meraih bahu Amira untuk ia peluk. Sayang. Ledek Amira menoyor dahi Diana. Gak pantas wajah sengak gini, sedih-sedih imut gitu. Dasar sialan. Diana mengumpat keras. Udah aku mau nengok Araf, takutnya dia belum tidur. Amira berjalan menuju kamar di sebelah kamar Diana yang digunakan sebagai kamar sementara Araf. Kebiasaan Araf yang selalu membaca buku sebelum tidur memaksanya jadi ibu yang cerewet. Tidak pernah selama Araf mulai mahir membaca, Amira melewatkan satu malam tanpa pengawasan. Araf merupakan putra sematawayangnya yang bandel, susah diatur, dan anehnya selalu punya argumentasi yang masuk akal ketika dimarahi. Raf, simpen bukunya. Benar saja dugaannya. Araf masih duduk di meja belajarnya, tepat di bawah lampu duduk yang menyemburkan sinar kekuningan di rambut keritingnya. Araf mendongak. Tanggung ma, 30 halaman lagi. Kemudian kembali menunduk pada lembaran kertas kuning. Ini udah jam 10. Salah, lebih tepatnya pukul 9 lebih 40 menit. Tapi ini dikit lagi. Kalau bacanya besok suka lupa, kata Araf melobi ibunya untuk mengizinkannya meneruskan bacaan. Ingat peraturannya. Amira bersedekap. Araf memelas. Nanti kalau disimpan malah gak bakal bisa tidur karena penasaran. Araf, ma, Araf membujuk. Simpan bukunya atau mama kurangi jatah beli buku kamu bulan ini. Fine. Araf melempar bukunya ke atas meja dengan kasar. Amira sering mendapat respon kasar ini sehingga mulai terbiasa. Perempuan bergaun tidur itu dekati putranya dan menanamkan satu kecupan di dahinya. Selamat tidur sayang.
Semakin hari pekerjaan dengan sekretaris baru, Radian dapati dirinya terlalu sering mengamati Amira. Ada yang aneh dari perjalanan Amira yang santai namun konstan. Cara mengedip Amira yang membuat bulu mata lentiknya bergoyang indah, serta bagaimana perempuan itu menarik sudut bibirnya, mencipta senyum manis dan menawan. "Kamu mau turun?" tanya Radian, menatap wajah sekretarisnya itu. Amira mendongak dari notnya. "Maaf Pak, bisa diulangi? Saya sedang tidak fokus tadi. Kamu turun nggak?" ulang Radian. "Oh," guman Amira mencipta lengkungan sabit mempesona. "Mau Pak." Tatapan Radian yang masih tersemat padanya membuat Amira memikirkan satu opsi. "Apa Bapak mau pesan makanan? Bapak bisa titip." "Saya juga mau turun kok," potong Radian membereskan tumpukan berkas di mejanya. Amira mengatupkan bibirnya, lalu memutuskan bertanya lagi. "Maksudnya, Pak, kita bisa makan sama-sama di bawah?" Radian mendehem 2 kali. Amira menatapnya bingung. Radian tanpa sadar tertawa. Menggemaskan sekali. Dia jadi ingin mencubit pipi tirus itu. Pasti kulitnya halus. Tiba-tiba kepalanya merasakan sentakan halus. Ada kilasan yang tiba-tiba lewat. Radian seperti melihat tatapan bingung itu di bawah tubuhnya. Radian memejamkan matanya kesakitan, memegang kepalanya yang bingung. "Pak," panggil Amira khawatir. Berjalan mendekat dan memegangi tubuh Radian yang sedang oleng. "It's okay," Radian meringis. "Hanya agak sedikit pening." Amira mengatupkan bibirnya rapat, tidak tahu harus bagaimana, sekaligus khawatir. "Mungkin efek lapar," ucap Radian terkekeh. "Ayo kita ke bawah, jangan biarkan aku pingsan di sini gara-gara telat makan." Mau tidak mau Amira terkekeh mendengarnya, mengikuti punggung Radian yang berjalan menuju lift. Restoran yang sering jadi tempat makan siang pengawal di kantor MBS terletak di sebelah gedung MBS. Mereka hanya perlu berjalan kaki sebentar untuk menuju ke sana. Sepanjang perjalanan, Radian sama sekali tidak mengajak Amira bicara, membuat perempuan itu keki sendiri. Untuk urusan pekerjaan, Amira memang cerewet, menanyakan apa yang tidak ia mengerti, dan lebih sering mengajak Radian yang pendiam parah untuk berbicara urusan pekerjaan. Namun, menurut Amira, makan siang punya konteks lain dari urusan pekerjaan, dan urusan ini jelas bukan bidangnya. Dia ingin mengajak bicara, namun yang ada di pikirannya hanya masalah pekerjaan. "Hei Mbak Mir," teriak suara cempreng yang familiar. Amira mencari sumber suara tersebut dan menemukan Gina dan Andin melambai di meja sudut. Radian mengikuti tatapan Amira dan otomatis Gina serta Andin tersenyum. Sungkan lantas pura-pura sibuk mengobrol. Amira menyayangkan kondisi ini. Kalau bukan dengan Radian, Amira pasti sudah bergabung dengan Gina, menggosipkan pegawai baru yang nyetrik, dan bukanya makan siang penuh kecanggungan dengan Radian. Jujur, Amira tidak bisa menatap Radian tanpa membayangkan malam panas mereka 7 tahun yang lalu. Ironis memang, di saat Radian tidak ingat 1 detik pun kenangan mereka. "Bapak mau pesan apa? Biar saya pesankan sekalian," tawar Amira menjelang meja pesanan. "Samain sama kamu aja," ucap Radian datar. Dia tunjuk meja yang tersisa di dekat jendela. "Saya tunggu di sana." "Oke Pak," timbal Amira pelan. Saat tubuh jangkung Radian sudah jauh dari jangkauan, serta merta tubuh Amira berubah rileks. Perempuan itu kentara sekali menghela nafas lega. Sulit juga ternyata harus bekerja dengan lelaki yang membuatnya gugup. Bagaimana Amira bisa tidak gugup kalau bosnya begitu menawan? Amira bisa berdiri melongo hanya dengan melihat Radian berganti-ganti jas necis setiap hari. Belum lagi akan fakta kalau lelaki keren itu adalah penyumbang genetik putranya. Pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan paling sulit menurutnya.
Bab 17. Makan siang bersama. Kenapa nggak dimakan? Tanya Radian menunjuk piring Amira yang penuh. Amira segera mengatupkan mulutnya, yang demi apapun mengap seperti orang idiot, hanya karena menonton Radian mengisi perut. Oh iya pak, maaf. Serius, apa ini kebiasaan kamu? Radian meraih tisu dan mengelap saus di sudut bibirnya. Kebiasaan apa? Tanya Amira melotot panik. Sudut bibir Radian terangkat. Selalu minta maaf pada segala sesuatu. Oh ya? Amira bahkan tidak tahu hal itu. Iya, jawab Radian menerbitkan senyum tipis. Saya malah baru tahu, maaf. Nah, seru Radian. Mendengar kata maaf yang berkali-kali terulang itu lagi. Maaf. Amira tidak dapat mengontrol mulutnya. Aduh, sorry pak. Saya emang kayak gini deh. Sama aja, kekeh Radian merasa terhibur. Apanya? Amira bertanya bingung. Itu tadi, kamu bilang sorry. Betwe, artinya sama aja kayak maaf. Aduh pak. Radian terkekeh geli. Santai aja, Mir. Kamu gugup ya? Hah? Amira menggelengkan kepalanya cepat. Enggak kok, enggak. Dari tadi kamu liatin saya terus, kata Radian kembali memusatkan atensi pada makan siang miliknya. Semburat merona sudah menyebar di sekitar pipi sekretarisnya. Mau tidak mau, Radian tertawa. Dia gemes sekali. Entah Amira sadar atau tidak bahwa dia hanya sekedar menggoda. Saya jadi GR kamu ada rasa. Aduh pak, maksudnya bukan gitu. Tadi saya cuma ngerasa. Buman Radian masih kesulitan menahan kekehan. Maaf ya pak, saya tidak punya maksud membuat. Jemari Radian menyasar jemari Amira. Ia pikir ini akan membuat Sewon panik. Perempuan manis di hadapannya berhenti karena ucapannya jelas tidak berpengaruh. Namun Radian maupun Amira tidak menduga bahwa sentuhan ringan tersebut malah membawa perasaan mereka di titik saling mengenali. Radian merasa dia pernah mengenal sentakan itu. Sorry Mir, lirih Radian menarik tangannya cepat. Amira mengerjapkan matanya sayu. Wajahnya semerah pakaiannya. Hah? Tanyanya tidak fokus. Apa kamu bermasalah dengan kontak fisik? Tanya Radian memastikan. Pertanyaan itu ditujukan bukan hanya untuk Amira, melainkan juga untuk dirinya. Sejak kapan menyentuh kulit seorang perempuan jadi seaneh ini? Tanya Radian di dalam benaknya. Dia pernah melakukan hal yang jauh dengan Tatiana, namun ini jelas berbeda. Apa? Apa kamu bermasalah dengan kontak fisik? Maaf udah buat kamu terkejut tadi. Oh tadi, nggak apa-apa. Hehe, timbal Amira gugup. Perempuan yang memakai blazer marun itu tiba-tiba berdiri. Pak, sepertinya saya sudah kenyang. Kebetulan saya ada urusan sama Rebecca. Boleh saya pergi duluan? Radian menatap bingung Amira. Telunjuknya mendarat di piring Amira yang masih penuh. Piring kamu masih penuh. Amira jelas tidak mendengar pernyataan Radian karena perempuan itu sudah berbalik menuju pintu keluar. Radian bingung sekali. Kenyikan di dahi Radian semakin bertambah saat Amira melambai riang pada Rebecca yang berseru memanggilnya. Namun bukannya menemui Rebecca untuk menyelesaikan urusannya. Amira malah tetap memacu langkah untuk pergi. Urusan sama Rebecca? Tanya Radian bergumam. Perasaan karyawan di sini yang bernama Rebecca hanya satu. Tidak mungkin ada Rebecca lainnya tanpa sepengetahuannya kan? Amira baru keluar dari kamar mandi di lantai 12 saat ponselnya bergetar. Dahinya mengernyit mendapati nomor tak dikenal tercantum di sana. Halo, selamat siang. Apa ini dengan Ibu Amira? Sapa suara perempuan di seberang. Suaranya syarat keramahan yang terdengar tidak dibuat-buat. Iya, jawab Amira bingung. Dia tidak ingat memberikan nomornya pada orang asing
Ini dengan siapa ya? Saya Lia, wali kelas putra ibu, Araf Prameswara. Oh iya ibu, timbal Amira ramah. Demi menjaga obrolan tetap kondusif, Amira menuju ruang paling pojok dekat ruangan meeting yang kosong. Dia kembali melanjutkan obrolan. Ada apa ya bu? Amira pikir ini pasti ada kaitannya dengan minggu pertama Araf sekolah. Jadi begini Bu Mira, tadi Araf buat keributan dengan guru bahasa Indonesianya. Lalu mengalirlah cerita panjang yang sistematis tentang ketidaksopanan Araf di kelas. Bocah 7 tahun yang duduk di kelas 1 sekolah dasar negeri itu ternyata membuat ulah. Para siswa dan siswi jadi saksi kalau putra ibu berkata tidak sopan pada Pak Mahmud. Apa? Bagi Amira, Araf tidak mungkin begitu. Dia mengatai Pak Mahmud tidak lebih dari hanya seorang guru textbooks. Timbal Ibu Lia, agar di kemudian hari tidak ada lagi kasus seperti ini dan juga sebagai efek jera bagi Araf sendiri, kami meminta ibu untuk datang ke sini. Baik Bu, sebentar lagi saya akan ke sana. Baik Bu, terima kasih. Suara di seberang memungkas sebelum kematian sambungan dimatikan. Demi apapun Rauf, sifat sinis kamu itu selalu membawa masalah, desis Amira memijit keningnya. Mir, saya cari-cari tadi. Maaf Pak, tadi ada telepon dari rumah. Teleponnya penting sekali, jadi saya mengangkatnya. Jelas Amira tidak bisa menyembunyikan raut murungnya. Maaf membuat Bapak menunggu. Oh, Radian mengangguk. Apa ada masalah di rumah? Ada, jawab Amira di benaknya. Masalahnya adalah dia menyanggupi untuk datang ke sekolah Araf di saat dia tidak berani izin untuk pergi. Amira menggeleng masam. Hanya masalah kecil. Andai Radian tahu bahwa putranya sedang dihukum sekarang, apa kiranya pendapat lelaki itu? Atau apa kiranya yang akan Radian lakukan? Datang ke sekolah Araf dan mendengarkan petua guru? Atau memarahi Araf bocah nakal? Lamunan Amira buyar karena teriakan melengking dari lorong. Entah sejak kapan, tiba-tiba Amira sudah disuguhi pemandangan yang paling canggung sedunia. Bosnya yang irit senyum sedang dicium mesra perempuan berdres mini. Seharusnya Amira undur diri, ini bukan ranahnya. Tidak sopan juga menjadi penonton terang-terangan kemesraan orang lain, apalagi bosnya sendiri. Tapi ini bukan kendalinya. Kakinya seolah memaku sendiri di ubin, memaksa melahap semua kemesraan itu. Diam-diam. Masih dikejar deadline ya, sayang. Perempuan berambut ombe oranye itu mengelus rahang Radian. Udah makan siang belum? Radian tanpa ekspresi mengangguk. Udah, ya, padahal aku bawa banyak makanan, desah perempuan itu mencebik. Amira merasa jantungnya tercabut saat Radian menatap Amira. Oh Amira, kenalin itu Tatiana. Ini pegawai kamu di departemen mana? Tatiana menatap Amira intens. Bungkamnya Amira membuat Tatiana melirik Radian. Namun ternyata Radian juga bungkam. Ada yang aneh, Tatiana melirik kedua manusia di hadapannya. Yan, sayang, kenapa? Gugup Radian. Oh, ini Amira, sekretaris baruku, pengganti Mirna. Lah, Mirna kemana? Dia cuti hamil, jawab Radian tanpa menatap kekasihnya. Netranya malah parkir ke netra Amira. Netra sewarna kayu yang menenggelamkan Radian di dalamnya. Hazal yang entah kenapa selalu membuatnya akrab. Oh iya, ya, aku lupa dia lagi hamil. Tatiana terkikik. Ya udah yuk ke ruangan kamu. Kamu harus makan kue buatan bibiku di rumah. Enak banget pokoknya. Nyesel kalau nggak nyicip. Tatiana menyusupkan lengannya di siku kekasihnya. Dengan lembut, perempuan itu menarik Radian menuju ruangannya. Tatiana, Amira ukir nama itu di benaknya sebagai perempuan yang harus dia jaga perasaannya.
perempuan jenjang yang memakai seluruh pernak-pernik branded itu adalah perempuan pemilik Radian. Tapi Radian adalah ayah putranya. Lirih Amira meremas ponsel di genggamannya. Radian memang ayah Araf, tapi bahkan sampai Araf sebesar ini, Radian sama sekali tidak mengetahuinya. Lelaki itu tidak punya kontribusi apapun. Lelaki itu tidak punya peran selain menyumbang gen. Ironisnya, Radian bahkan tidak mengingat Amira sedikit pun. Radian melupakannya. Ayolah Mir, geluh perempuan itu menghapus sesuatu yang mengaliri dagunya. Kamu harus bersyukur dijauhkan dari lelaki bajingan seperti dia. Siapa lelaki bajingan, Mbak? Amira menoleh, menemukan Hanan, office boy MBS yang sedang memegang sapu. Amira mendesis kesal. Ya siapa lagi kalau bukan lelaki yang mengambil keperawanan gadis yang lagi mabuk. Itu bajingan sekali, Mbak, komentar Hanan setuju. Lebih bajingan lagi kalau lelaki itu nggak ngingatin tindakan bejatnya, Nan, tambah Amira berderap menjauhi Hanan. Ya teman-teman, gimana ya sambungan episode berikutnya? Apakah Amira harus bersyukur karena Radian tidak mengingat dirinya? Ataukah dalam lubuk hatinya Amira ingin Radian bisa mengakui Araf?